Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang asuransi dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Ibu Musdalifah ITEM. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vivi Ariska Amelia, Dian Enggelia, Deananda Suryadewi dan Anissa Lufiani. Pembahasan yang pertama, pengertian asuransi. Asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki di mana di dalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi asuransi yaitu perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis yang sebagai tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko kerusakan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung. Adapun perkembangan asuransi di Indonesia mulai dari tahun 1843 menurut buku History of Insurance in Indonesia seperti dikutip Historia. Januari 2020, perusahaan asuransi pertama di Indonesia didirikan oleh warga Belanda bernama Batavias Verzekeringsvereniging Asuransi Maatschappij yang didirikan pada 18 Januari tahun 1843 di Kalisbesar Timur, Jakarta. Setelah itu, lahir beberapa perusahaan asuransi lainnya yang menginduk pada perusahaan asuransi di Belanda, seperti misalnya Anvi Handel, Industri en Landbouw Maatschappij Tinten dan Van Kerjem Eni Stamtobank, dan Netherlands Indies Levensverzekering en Livrente Maatschappij Lain IJ. Namun, semua perusahaan asuransi di Indonesia pada zaman itu hanya menargetkan orang Belanda. Lanjut di tahun 1912, Arwin Wijosowojo, seorang anggota Budi Otomo Kabak Yogyakarta, kemudian mempelajari Ani Alail MIJ, lalu Wijosowojo bersama M. Karto Hadi Subroto dan Amedi Wijojo mendirikan perusahaan asuransi yang menyasar pasar orang Indonesia bernama Onderling Levensverzekering Maatschappij VGHB Almit VGHB pada 12 Februari tahun 1912. Cermati pada Mei 2017 mencatat Elmit VGHB ini kemudian beralih nama menjadi Walmej Bumi Putra 1912 dan sekarang dikenal dengan nama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra. Kemudian pasca 1945 beberapa perusahaan asuransi milik Belanda dinasionalisasikan, termasuk NV Asuransi Maatschappij de Nederlander dan Blokfrander I menjadi PT Asuransi Bendasraya dan perusahaan asuransi di Nederlanden pada 1845 menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Dan yang terakhir pada tahun 1980-an di era ini, hadir perusahaan-perusahaan asuransi modern di Indonesia, seperti Allianz, Prudential dan perusahaan asuransi nasional maupun joint venture. Asuransi mempunyai jenis-jenis berdasarkan dari kebutuhannya, diantaranya ada asuransi kesehatan. Asuransi ini memberikan jaminan atas kerugian yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Jaminan yang diberikan bisa berupa pergantian biaya rumah sakit, sampai biaya perawatan dan pengobatan. Pada umumnya, ganti rugi ini memiliki batas maksimum yang dicantumkan pada polis asuransi pada saat diadakannya perjanjian. Selain ganti rugi, ada beberapa asuransi kesehatan yang memberikan pergantian kehilangan pendapatan dikarenakan tertentu tidak bisa bekerja akibat dirawat. Yang selanjutnya ada asuransi jiwa. Tentu saja kamu telah memahami pentingnya dan manfaatnya adanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan jaminan atas risiko yang terjadi pada saat tertanggung meninggal dunia, cacat tetap atau permanen. Jaminan yang diberikan berupa santunan kepada ahli waris, sesuai dengan jumlah pertanggungan yang dijanjikan pada polis asuransi. Asuransi jiwa dibagi dalam beberapa jenis yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, dan juga asuransi jiwa berbasis investasi. Lanjut, asuransi perjalanan. Asuransi ini memberikan jaminan atas risiko yang terjadi pada saat tertanggung melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional. Risiko yang mungkin terjadi mencangkup ketidaknyamanan pada saat perjalanan seperti keterlambatan, penundaan, dan pembatalan perjalanan, ataupun kehilangan dan keterlambatan bagasi. Lalu mencangkup juga kesehatan seperti kecelakaan diri atau sakit dan juga mencangkup kriminalitas seperti pencurian
pencurian atau kehilangan dokumen. Resiko tersebut disesuaikan kembali dengan cakupan perlindungan di dalam polis. Setelah itu, ada asuransi perlindungan rumah. Asuransi ini memberikan jaminan atas kerugian yang terjadi pada properti kamu. Tak cuma bangunan, tapi juga mengasuransikan isi rumah. Beberapa risiko yang ditanggung adalah kebakaran, asap dan atau ledakan, petir, bencana alam. Ada lagi asuransi pendidikan. Asuransi ini pertanggungan yang dirancang untuk membantu membiayai pendidikan anak dengan memberikan manfaat keuangan pada saat anak mencapai usia yang ditentukan. Tujuannya melindungi risiko biaya pendidikan yang tidak dapat dibayarkan jika orang tua mendadak meninggal atau cacat total. Lalu asuransi kendaraan melindungi pemilik kendaraan dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan, pencurian, atau kerusakan lainnya. Pertanggungan ini menanggung risiko akibat kecelakaan. Kerugian akan dilindungi lewat asuransi mobil, sepeda motor, truk, dan kendaraan lainnya. Setelah itu, ada asuransi properti, memberikan pelindungan dari risiko kerugian atau kerusakan harta yang meliputi properti fisik, seperti rumah, gedung, peralatan, atau barang berharga lainnya. Asuransi ini juga mencakup asuransi kebakaran, banjir, gempa bumi, dan asuransi lainnya yang berkaitan properti. Asuransi investasi adalah jenis produk asuransi yang menggabungkan unsur pelindungan risiko dengan komponen investasi. Sebagian preminya dibayarkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk membeli polis asuransi sebagai pelindungan risiko, sedangkan sebagian lainnya dialokasikan untuk diinvestasikan dalam instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau reksadana. Asuransi kecelakaan, jenis asuransi yang memberikan pelindungan dari risiko kecelakaan atau cedera yang dialami pemegang polis. Risiko yang umumnya ditanggung dalam asuransi kecelakaan meliputi cedera fisik, cacat total dan tetap, kematian, hingga penggantian pendapatan. Dan yang terakhir ada asuransi hari tua. Pertanggungan ini dirancang untuk membantu mempersiapkan kehidupan finansial yang stabil dan layak selama masa pensiun. Asuransi hari tua bekerja dengan cara pemegang polis membayar premi secara teratur selama masa kerja atau masa aktif. Premi yang dibayarkan kemudian diinvestasikan oleh perusahaan asuransi untuk menghasilkan pengembalian investasi pada saat pemegang polis mencapai usia pensiun atau masa tertentu yang ditentukan. Banyak banget macam jenis asuransi yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Supaya bisa memaksimalkan perlindungan yang kamu dapatkan, sesuaikan produk asuransi dengan kebutuhan kamu ya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu peran asuransi. Asuransi berfungsi untuk membantu seseorang dalam mengantisipasi serta meminimalisir dampak finansial dari berbagai risiko kehidupan yang dapat terjadi kapan saja. Misalnya, risiko kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, risiko kesehatan, maupun yang berkaitan dengan hobi yang disukai. Asuransi memainkan peran penting dalam melindungi individu, bisnis, dan kegiatan dari risiko finansial yang tidak terduga. Peran asuransi mencakup beberapa hal. 1. Perlindungan finansial. Asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang mungkin terjadi, seperti kerusakan properti, kecelakaan, penyakit, atau kematian. Dalam pertukaran pembayaran premi, perusahaan asuransi menawarkan kompensasi jika kejadian yang diasuransikan terjadi. 2. Manajemen risiko. Asuransi membantu individu dan perusahaan dalam mengelola risiko. Dengan mentransfer risiko ke perusahaan asuransi, pemegang polis tidak perlu menanggung secara penuh konsekuensi keuangan dari kejadian yang tidak terduga. 3. Pendorong ekonomi. Asuransi juga berperan sebagai pendorong ekonomi dengan memberikan stabilitas keuangan. Dengan membayar klaim dan memberikan kompensasi, perusahaan asuransi dapat membantu individu dan bisnis pulih dari kejadian yang merugikan. 4. Investasi. Perusahaan asuransi menggunakan premi yang mereka terima untuk berinvestasi. Pendapatan dari investasi ini membantu perusahaan membayar premi serta mendukung keberlangsungan bisnis mereka. 5. Inovasi dan perlindungan baru. Asuransi terus berupaya mengembangkan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan baru dalam lingkungan yang terus berubah. 6. Keamanan finansial. Asuransi memberikan rasa aman finansial bagi individu dan bisnis.
Hal ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari tanpa harus khawatir akan kerugian finansial yang besar karena suatu kejadian yang tidak terduga. Asuransi berfungsi sebagai alat penting dalam melindungi kekayaan dan keamanan finansial, serta membantu masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan dalam mengatasi risiko yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dimulai dari pengertiannya, asuransi konvensional merupakan bentuk asuransi tradisional yang telah ada sejak lama. Prinsip dasarnya adalah premi yang dibayarkan oleh pemegang polis ke perusahaan asuransi, yang kemudian memberikan perlindungan finansial jika terjadi risiko tertentu seperti kecelakaan, kerusakan, atau kematian. Dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi memperoleh keuntungan dari selisih antara premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dan klaim yang dibayar. Sedangkan asuransi syariah merupakan bentuk asuransi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam dan melibatkan kesepakatan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dalam asuransi syariah, premi dibayarkan ke dalam dana syariah, yang kemudian digunakan untuk memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis jika terjadi risiko tertentu. Keuntungan dalam asuransi syariah diperoleh dari investasi dana syariah, bukan dari selisih antara premi dan klaim seperti dalam asuransi konvensional. Lalu apa sih perbedaan di antara keduanya? Yang pertama, prinsip dasar asuransi konvensional adalah prinsip bisnis umum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan asuransi konvensional mencari keuntungan dari selisih antara premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dan klaim yang dibayar. Sedangkan prinsip dasar asuransi syariah adalah prinsip-prinsip Islam. Dalam asuransi syariah, keuntungan diperoleh dari investasi dana syariah dan bukan dari selisih antara premi dan klaim. Kedua, dalam asuransi konvensional, premi dibayarkan ke perusahaan asuransi dan dikelola oleh perusahaan untuk membayar klaim dan memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam asuransi syariah, premi dibayarkan ke dalam dana syariah yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, perusahaan asuransi konvensional menginvestasikan dana premi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan dalam asuransi syariah, dana premi diinvestasikan dalam dana syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keempat, dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi memperoleh keuntungan dari selisih antara premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dan klaim yang dibayar. Sedangkan dalam asuransi syariah, keuntungan dibagi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Kelima, dalam asuransi konvensional, dana premi digunakan untuk membayar klaim dan memperoleh keuntungan dari investasi. Sedangkan dalam asuransi syariah, dana premi digunakan untuk memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis dan diinvestasikan dalam dana syariah. Dan yang terakhir keenam, asuransi syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek bisnisnya, termasuk dalam investasi, pengelolaan dana premi, dan pembagian keuntungan. Sedangkan asuransi konvensional tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dilihat dari keduanya, adapun masing-masing keuntungan dan kerugian. Di antaranya asuransi konvensional memiliki keuntungan sebagai berikut. 1. Lebih banyak pilihan produk yang tersedia. 2. Lebih terbuka untuk semua orang. 3. Premi yang lebih murah karena perusahaan asuransi konvensional memiliki risiko investasi yang lebih besar. 4. Perusahaan asuransi konvensional memiliki portofolio investasi yang lebih beragam, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Lalu kerugiannya yaitu 1. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 2. Tidak memiliki keadilan yang sama antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. 3. Ada risiko investasi yang lebih besar. Lalu dilihat dari asuransi syariah yaitu dengan keuntungan. 1. Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 2. Pembagian keuntungan yang adil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. 3. Dana premi diinvestasikan dalam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 4. Premi yang ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Adapun kerugiannya, 1. Tersedia pilihan produk yang lebih terbatas.
2. Premi yang lebih tinggi karena risiko investasi yang lebih kecil. 3. Tidak terbuka untuk semua orang karena hanya tersedia untuk Muslim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.